Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Pada hari ini, hari Jumat 10 Mei 2024, kembali saya menemani saudara semua dalam renungan malam sebelum kita beristirahat dan menikmati tidur yang nyenyak di dalam Tuhan. Saya sedang berada di Indonesia. Pada hari ini, saya berada di Indonesia sejak dari tanggal 29 April yang lalu, dan saya bersyukur di tengah-tengah holiday saya, masa liburan saya masih bisa membagikan renungan firman Tuhan kepada saudara semua yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus terutama, dan juga kepada saudara seiman agar kita diingatkan lagi akan pentingnya firman Tuhan untuk kita renungkan dan baca setiap hari. Dan hari ini renungan firman Tuhan diambil dari ayat yang sangat terkenal. For some reason Tuhan memberikan kita memori yang tinggi untuk mengingat ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat penginjilan yang saudara harus sampaikan kepada orang lain, yang berjudul Besarnya Kasih Bapa. Yohanes 3:16 berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Haleluya. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, yang kita tahu adalah seorang ahli Taurat, yaitu orang Farisi, yang adalah seperti polisi yang mengawasi tindak tanduk orang biasa, apakah mereka menjalankan hukum Taurat atau tidak. Dan Nikodemus ini suatu hari datang malam-malam, mungkin agak tidak diketahui oleh orang lain karena dia seorang rabi. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kalau orang itu mau diselamatkan? Dan Tuhan Yesus berkata agar orang itu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus tidak, seolah-olah belaga, tidak mengerti mengenai bahasa kiasan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Padahal kita tahu Nikodemus seharusnya sudah mengerti perumpamaan Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali artinya hanya Tuhan yang bergerak, yang mampu menggerakkan hati seseorang untuk menerima keselamatan. Dan seseorang itu untuk selamat, kata Tuhan Yesus, harus dilahirkan dari air dan dari roh. Ini artinya pekerjaan Tuhan sendiri. Air melambangkan penyucian diri yang Tuhan berikan. Roh itu artinya inisiatif Tuhan yang akan menggerakkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kita untuk kita akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah terjamah dengan kuasa Roh Kudus ini. Kuasa Tuhan yang melahirkan baru saudara. Seperti kelahiran jasmani, saudara tidak ada andil dalam dalam kelahiran secara rohani pun, saudara tidak memiliki andil apa-apa. Ini monergistik, ya, totally pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Lalu tugas manusia adalah menerima dengan iman karya keselamatan ini. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan banyak hal, termasuk dilahirkan dari air dan juga dengan roh. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata mengenai angin bertiup kemana Ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan pergi. Demikianlah kuasa Roh Kudus yang akan menjamah Nikodemus dan sebagainya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah karya yang Tuhan Yesus sudah nyatakan bagi dunia. Bapa dengan kasih-Nya yang besar sudah berinisiatif menjadi manusia, bahkan mati, bangkit, naik ke surga untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, terimalah Ia sebagai Tuhanmu, sebagai Rajamu, sebagai Juru Selamatmu, maka engkau akan terhindar dari hukuman.
Karena Tuhan sebenarnya dalam hatinya tidak menghendaki setiap orang itu binasa. Karena itu keputusan saudara yang saudara ambil akan menentukan hidup saudara untuk kekekalan. Kalau saudara mendengar pesan ini, mari respon untuk menerima Yesus. Tapi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagikan ayat ini kepada sebanyak mungkin orang. Nyatakan kepada dunia bahwa Bapa begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia menjadikan dirinya sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menembus manusia, membenarkan manusia dari dosa. Hanya Yesus yang mampu membawa jalan kita kepada Bapa. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa menemani istirahat kita sepanjang malam sebelum saudara tidur, sehingga saudara termotivasi untuk memberitakan Injil, memberitakan damai sejahtera Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Selamat beristirahat, selamat malam. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.